Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leonardo Atiguna, NRP 52141000092 dari kelas MTIB. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang project risk management, di mana pada materi kali ini akan membahas tentang risiko apa saja yang bisa di-manage dan juga berbagai macam risiko dan proses dalam project risk management ini. Nah, di sini pengertian dari project risk management ini adalah proses berkesinambungan untuk terlibat dalam seluruh keseluruhan proyek. Hal penting yang harus diingat adalah bahwa risiko itu tidak terlalu buruk. Ada peluang dan juga ada ancaman. Nah, jadi perlu diingat, jadi risiko itu tidak selalu buruk. Mungkin juga bisa ada risiko yang baik yang berupa peluang atau kesempatan, lalu risiko yang buruk itu berupa ancaman. Dan tujuan dari manajemen risiko itu adalah untuk meningkatkan kemungkinan dan dampak peristiwa positif dan untuk mengurangi probabilitas dan dampak dari kejadian negatif. Jadi tujuan dari kita memanage risiko ini adalah untuk meningkatkan kemungkinan dari risiko yang positif dan juga untuk mengurangi kemungkinan dampak dari kejadian yang negatif. Nah, lalu di sini kalau bisa kita lihat dalam risk, di mana hanya terdapat dalam dua tahap, yaitu tahap planning dan monitoring controlling, di mana dalam planning ini adalah plan risk management, lalu identify risk, lalu ada perform qualitative risk analysis, lalu ada perform quantitative risk analysis, plan risk response, dan juga ada monitor and control risk. Nah, di sini kalau bisa kita lihat terdapat 6 proses. Yang pertama adalah plan risk management, lalu ada identify risk process, lalu ada qualitative risk analysis, lalu ada quantitative risk analysis, dan juga ada risk response planning, dan juga ada control risk. Yang pertama adalah plan risk management. Nah, plan risk management adalah proses di mana keputusan yang dibuat tentang bagaimana pendekatan, terus perencanaan, dan juga pelaksanaan kegiatan manajemen risiko. Dan hal ini diselesaikan sebagai bagian dari kelompok proses perencanaan. Jadi pada proses perencanaan ini kita menentukan bagaimana pendekatannya, lalu perencanaan dan juga pelaksanaan untuk kegiatan manajemen risiko. Nah, kalau kita lihat di dalam input plan risk management ini adalah project scope statement, lalu cost management plan, lalu ada schedule management plan, communication management plan, enterprise environmental factor, dan juga organizational process asset. Dan tools dan teknik yang digunakan adalah planning, meeting, dan analisis. Lalu outputnya adalah risk management plan. Nah, ini merupakan output yang dikeluarkan tadi, yaitu risk management plan, di mana terdapat di sini terdapat risk, lalu risk level, kontrolnya, dan juga supporting dokumen. Nah, dalam risk ini kita akan menuliskan risiko apa saja yang berdampak pada berjalannya perusahaan, dan juga di sini dalam risk level ini kita menuliskan level dari risiko tersebut, apakah tinggi, apakah sedang, atau rendah. Dan dalam di sini kontrol ini bagaimana kita menanganinya atau mencegah risiko itu terjadi. Lalu di sini supporting dokumen ini adalah dokumen pembantu untuk kita menangani risiko tersebut. Lalu yang kedua ada identify risk process, di mana identify risk process ini adalah proses menentukan yang dapat mempengaruhi tujuan proyek dan mengidentifikasi karakteristik risiko tersebut. Nah, di sini identifikasi risiko pertama kali terlibat dalam kelompok proses perencanaan. Dan kalau kita lihat di sini inputnya adalah risk management plan, lalu activity cost estimate,
lalu activity duration, lalu ada estimate, lalu ada scope baseline dan lain-lain. Dan tools teknik yang digunakan adalah documentation review, information gathering, lalu checklist analysis, assumption analysis, diagramming teknik, SWOT analysis, dan expert judgment. Output yang dimohon adalah risk register. Nah, di sini bisa kita lihat merupakan risk breakdown structure. Nah, misalnya dari project yang kita buat ini terdapat resiko pada technical, eksternal, organizational, dan project management. Dan kita lihat risikonya apa saja bisa dilihat di sini. Nah, misalnya pada technical ini adalah risiko pada kebutuhan, teknologi, complexity, dan performance quality. Lalu eksternal ada subkontraktor dan supplier, regulatory, market, customer related, organisasional bisa dilihat di sini, dan project management juga seperti itu. Lalu yang ketiga adalah qualitative risk analysis. Nah, qualitative analysis adalah memprioritaskan risiko untuk analisis masa depan dengan menganalisis kemungkinan terjadinya dan dampak dari risiko tersebut. Nah, di sini jadi apa namanya input yang pada kualitatif ini adalah risk register, lalu risk management plan, lalu ada project scope statement, dan juga organizational process asset. Dan tools di sini adalah risk probability and impact assessment, lalu probability and impact matrix, risk data quality, lalu risk categorization, lalu risk urgency assessment, expert judgment, dan output di sini adalah risk register. Nah, di sini bisa kita lihat risk register. Jadi di sini terdapat apa namanya prepared siapa, lalu di sini ada apa namanya tanggal atau bulan dibuatnya, lalu di sini ada apa namanya deskripsi dari risiko tersebut, lalu di sini ada apa namanya impactnya seperti apa, besarnya, lalu apa namanya poin atau level dari resikonya itu, dan juga di sini adalah kelas dari resikonya, lalu bagaimana kita mengontrol atau mencegahnya seperti itu. Lalu di sini juga ada apa namanya risk owner, yaitu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap risiko tersebut. Dan yang keempat ada quantitative risk analysis. Jadi di sini quantitative risk analysis adalah memberikan nomor ke risiko dengan bagian dari menentukan dampak pada tujuan proyek secara keseluruhan. Analisis risiko kuantitatif umumnya terlibat dalam kelompok proses perencanaan. Nah, yang kelima adalah risk response planning, di mana risk response planning adalah mengetengahkan opsi dan rencana aksi untuk meningkatkan peluang dan mengurangi ancaman. Respon risiko perencanaan biasanya pertama kali dimulai pada kelompok perencanaan awal respon. Dan input di sini adalah risk register, lalu risk management plan, lalu tools yang digunakan adalah strategi for negatif, risk of threat, lalu strategi for positif, contingent response strategis, dan expert judgment. Dan output yang dikeluarkan adalah risk register update, lalu risk related contract decision, lalu PMP update, dan juga ada project document update. Dan yang kanan atau tahap proses yang terakhir dalam project risk management yaitu control risk, di mana control risk ini adalah proses yang berkelanjutan. Ini melibatkan pengawasan efektivitas terhadap risiko, lalu pemantauan risiko, dan identifikasi dan mendokumentasikan risiko baru yang bisa muncul kapan saja. Lalu di sini inputnya adalah risk register, project management plan, work performance information, dan juga performance report. Dan tools atau teknik yang digunakan adalah risk assessment, risk audit, variance and trend analysis, lalu teknik performance measurement, lalu ada reserve analysis, dan juga status meeting. Buat outputnya ini adalah
register update. Terus yang keduanya adalah organizational process access update dan lain-lain. Nah, udah gitu misalnya sekarang adalah kesimpulan. Kesimpulan dari project risk management ini adalah dalam proyek pasti ada, dalam menjalankan semua proyek pasti terdapat resiko, entah itu resiko yang negatif atau yang positif, tapi itu pasti ada. Nah, resiko yang negatif umumnya sangat mengganggu atau bahkan sangat dapat menghancurkan proyek yang sedang dibuat. Dengan begitu, digunakanlah project risk management untuk mencegah atau menanggulangi resiko tersebut agar proyek yang sedang dijalankan ini sukses sampai akhir. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.